Usai rampung ucapkan 270 ketetapan dan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, MK gelar sidang pembuktian. Di sela persidangan PHPU kepala daerah, MK terima beragam audiensi dan kunjungan kerja, baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Pada tanggal 4 dan 5 Februari 2025, Mahkamah Konstitusi telah ucapkan putusan dan ketetapan terhadap 270 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dengan masing-masing sebanyak 43 ketetapan dan 227 putusan tidak dapat diterima. 227 perkara tidak diterima terdiri dari 31 lewat tenggat waktu, 119 tidak memiliki kedudukan hukum, 76 permohonan tidak jelas, 1 permohonan tanpa alat bukti. Sedangkan 43 ketetapan terdiri dari 6 perkara bukan kewenangan MK, 29 perkara ditarik kembali, dan 8 perkara gugur. Usai sidang putusan dan ketetapan, sesuai peraturan Mahkamah Konstitusi, tahapan penanganan perkara hasil pemilihan kepala daerah akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan pembuktian terhadap 40 perkara yang lanjut, dimulai pada Jumat 7 Februari 2025 hingga dijadwalkan sampai 17 Februari 2025. MK akan mendengar keterangan ahli dan saksi dari pemohon, termohon, dan pihak terkait. Dalam persidangan ini, para pihak dapat mengajukan nama-nama ahli dan saksi berikut dokumen tertulisnya paling lambat 1 hari kerja sebelum persidangan. Untuk perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan ahli dan saksi maksimal 6 orang. Sementara dalam perselisihan hasil pemilihan bupati wali kota, para pihak diberikan hak untuk menghadirkan ahli dan saksi maksimal 4 orang. Dalam persidangan pembuktian, pemeriksaan perkara terbagi menjadi 3 panel yang masing-masing beranggotakan 3 hakim. Pada Jumat 7 Februari 2025, panel 1 memeriksa PHPU Kabupaten Tasikmalaya dan Magetan, sementara panel 2 memeriksa PHPU daerah Kabupaten Pesawaran serta Kota Palopo, sedangkan panel 3 memeriksa Kabupaten Serang dan Kota Banjarbaru. Di sela-sela padatnya sidang pengucapan putusan pada 4 Februari 2025, MK menerima kunjungan kerja Kementerian Kehakiman Inggris. Yinka William selaku Deputy Director and Data Protection Officer menyampaikan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk mempelajari lebih dalam tentang sistem perlindungan data pribadi yang diterapkan oleh MK Indonesia. Pertemuan itu juga berbagi pengalaman dan standar perlindungan data pribadi dalam sistem hukum di Inggris. Dalam pertemuan ini diharapkan dapat mengidentifikasi peluang kolaborasi di masa depan. Meski berfokus pada sidang penanganan perkara, MK tetap berkewajiban untuk melaporkan pengelolaan keuangan negara. Pada Kamis 6 Februari 2025, bersama Badan Pemeriksa Keuangan BPK, MK menggelar entry meeting pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2024. Yang dihadiri pimpinan kedua lembaga. Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa MK berkomitmen untuk memberikan informasi yang akurat, lengkap, dan transparan. Masih dari luar kegiatan persidangan, pada Jumat 7 Februari 2025, MK juga menerima audiensi Komisi Pemberantasan Korupsi, Deputi Bidang Informasi dan Data, Eko Mariono, menyatakan pihaknya ingin mempelajari transformasi digital di bidang hukum yang telah dilakukan MK,
terutama dalam penyusunan risalah persidangan yang dapat diakses secara terbuka. KPK meyakini akan mendapat banyak keuntungan dari transformasi digital ini, terutama dalam hal penanganan perkara yang ditangani KPK agar lebih transparan dan cepat. Sementara itu, Ombudsman Republik Indonesia mengunjungi Mahkamah Konstitusi guna mendapatkan informasi mengenai pelayanan publik yang diselenggarakan oleh MK. Informasi ini nantinya akan digunakan untuk mendukung penyempurnaan opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2025. Aat Sugihartati, Kepala Keasistenan Manajemen Pengetahuan dan Penilaian Kepatuhan Ombudsman mengucapkan, audiensi ini juga bertujuan untuk mengetahui lebih jauh layanan yang diselenggarakan MK, khususnya layanan kepada masyarakat sebagai bahan pengumpulan data reformasi birokrasi. Tim Liputan Media MK melaporkan.